Bab 2 Tan Hoat dan Chio San pergi ke Butong San. Dipublikasikan oleh blog Normi. Tan Hoat menyelesaikan segala proses pemakaman dengan dibantu orang-orang desa. Chio San masih tetap menangis, tetapi ia berusaha tabah. Sedikitnya Tan Hoat heran juga melihat kekuatan hati anak itu. Chio San, kata Tan Hoat, kau sudah mendengar sendiri kata-kata ayah ibumu bukan? Mulai sekarang aku adalah Gihumu. Iya Gihu, kata Chio San. Karena kau sudah tak ada keluarga lagi, maka ikutlah kau ke Butong. Kau akan kuangkat menjadi muridku, kata Tan Hoat perlahan. Chio San menjatuhkan diri dan berlutut. Ia mengangkat tangan ke dada. Gihu, Gihu adalah orang yang paling anak hormati. Ayah dan ibu sudah sering bercerita tentang Gihu. Lanjutnya, bukannya anak kurang ajar, tetapi anak tidak menyukai ilmu silat. Ayah pun sering mengajarkan bahwa perkelahian itu tidak baik. Gihu ampuni, anak. Tan Hoat hanya memandangnya, kagum. Ia tidak menyangka anak sekecil ini sudah begitu paham tata cara dan sopan santun. Chio San lalu melanjutkan lagi, apakah boleh anak belajar ilmu sastra saja? Anak mendengar bahwa guru besar Tio Samong adalah tokoh yang dalam sekali ilmu agama, ilmu surat, dan ilmu-ilmu lainnya selain ilmu silat. Sekali lagi maaf Gihu, sambil berkata begitu ia bersujud. Sudahlah anakku, tidak ada yang akan memaksamu untuk belajar silat kalau kau tidak mau. Sudah bangunlah kau, bangunlah kau. Mereka kemudian tinggal di situ selama beberapa hari sebagai tanda berkabung, lalu berangkat menuju Butong San. Para penduduk melepas mereka dengan hati haru dan sedih. Entah apa lagi nanti yang akan dialami oleh anak sekecil itu. Banyak penduduk yang memberikan bekal dan samu makanan, juga baju-baju untuk mereka pakai. Tan Hoat dan Chio San menerimanya dengan hormat. Setelah mengucapkan salam perpisahan, akhirnya kedua orang itu berangkat. Tan Hoat masih terkagum-kagum dengan sopan santun Chio San. Tidak percuma ia menjadi anak dari Chio Siu Chai, sastrawan Chio, dan Lili Hap, pendekar wanita Li. Perjalanan ke Butong San memakan waktu sekitar 7 hari. Tan Hoat memilih menggunakan kuda supaya lebih cepat, dan juga mengingat dia sedang membawa anak kecil berusia 7 tahun. Untunglah sepanjang perjalanan Chio San tidak rewel. Hanya sekali-kali ia meneteskan air mata jika teringat nasib ayah ibunya dan keluarganya. Tapi jika menangis, Chio San melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ia tidak ingin Gihunya menganggapnya cengeng. Lebih-lebih ia tidak ingin menyusahkan hati Gihunya. Tan Hoat bukan tidak tahu perbuatan Chio San ini. Diam-diam ia kagum, dan menganggap anak kecil ini sungguh keras hatinya. Tapi lama-lama ia berkata juga, Chio San, kehilangan keluarga itu adalah hal yang menyedihkan. Maka tidak apa jika engkau menangis. Menangis bahkan membuat perasaan lebih lega, dan terasa lebih lapang, kata Tan Hoat. Iya Gihu, anak, hanya mencoba menguatkan hati, biar nanti tidak menyusahkan Gihu, jawab Chio San. Menyusahkan aku? Mengapa aku harus susah melihatmu menangis? Tanya Tan Hoat sambil tersenyum. Gihu baru kehilangan seorang guru besar. Gihu juga baru kehilangan keluarga angkat Gihu. Keluargaku bukankah juga keluarga Gihu? Sudah begitu, Gihu masih ketambahan lagi mengurusi seorang anak cengeng, kata Chio San. Hahaha, anak pintar. Tan Hoat terbahak-bahak. Lanjutnya, aku malah sama sekali tidak repot mengurusi engkau. Sekarang bukankah aku harusnya bahagia memiliki anak yang pintar? Anak belum lagi melakukan apa-apa untuk Gihu, sudah dibilang pintar. Kau ini memang pintar, persis ayahmu. Ia lalu menatap langit dan berkata pelan, Chio Kim, umurmu pendek, tapi semoga kau bangga jika anakmu bisa menjadi orang besar nanti. Anak jadi teringat dia, ayah. Chio San menunduk. Oh, maafkan Gihumu ini anakku. Aku tak sengaja. Tan Hoat terbata-bata. Tak apa Gihu, Chio San tersenyum. Anak cuma teringat kata-kata dia setelah mendengar ucapan Gihu tadi. Lanjut Chio San.
Ucapanku yang mana? Tanya Tan Wat heran. Tentang anak menjadi orang besar kelak, jawab Chiosan. Apa kata-kata tiamu itu? Tanya Tan Wat lagi. Dia berkata, menjadi orang besar tidaklah harus melakukan perbuatan-perbuatan besar. Karena sejarah tidak ditentukan oleh orang-orang besar, para kaisar, para raja, para jenderal perang, atau pendekar-pendekar ternama. Sejarah dilakukan oleh kita, orang-orang kecil, rakyat jelata yang namanya tidak tertulis dalam kitab-kitab, terang Chiosan. Dalam sekali maknanya, Tan Wat berkata sambil menerawang. Anak sendiri tidak begitu mengerti artinya, tapi apa? Tan Wat penasaran. Rasa-rasanya anak sudah menangkap sedikit. Coba jelaskan, kata Tan Wat. Waktu anak ditolong oleh orang desa, mereka itu orang-orang biasa, tidak punya ilmu silat. Mereka dengan sukarela menolong, membersihkan anak, memberi pakaian, memberi makan. Coba kalau mereka tidak ada, pasti Gihu dan anak akan kelaparan, dan mengurusi pemakaman ayah ibu sendirian saja. Hahaha, pintar-pintar. Lanjutkan. Tan Wat tertawa senang. Kalau nanti seumpama anak jadi orang besar, maka sebenarnya orang-orang desa itu punya andil paling besar. Karena jika mereka tidak ada, kan anak tidak mungkin bisa selamat dari lapar, dan haus, dan lainnya, lanjut Chiosan. Bukan main, saking senangnya Tan Wat menepuk pundak Chiosan keras sekali, sampai ia terbatuk-batuk. Maaf, aku terlalu senang mendapatkan anak secerdas kau, Chiosan. Chiosan pun tersenyum, senyumnya yang pertama sejak keluarganya dibantai. Tan Wat memilih untuk secepatnya sampai ke Butong sehingga ia tidak terlalu lama beristirahat. Istirahat hanya dilakukan jika mereka benar-benar lelah, atau kudanya yang butuh istirahat. Suatu saat ketika mereka sedang beristirahat di sebuah penginapan, Tan Wat terkaget-kaget mendengar cerita dari Chiosan. Ternyata Gobi Chiambunjin, ketua partai Gobi, sudah meninggal. Kedudukannya digantikan oleh Pangcu yang baru. Sebelum meninggal ia telah menunjuk Pangcu yang baru bernama Bugoat Niko biksu wanita sama dengan Bihu. Tetapi penunjukan itu ditentang oleh banyak pihak dalam perguruan Gobi Pai. Bahkan pertentangan itu berubah menjadi perkelahian untuk memperebutkan posisi Chiambunjin. Dalam Gobi Pai sendiri memang sudah terjadi pergesekan antar murid sejak lama. Ini dimulai sejak zaman pengusiran bangsa Goan dulu, beberapa puluh tahun yang lalu. Dulu, Pangcu yang sekarang telah meninggal itu menemukan kitab rangkuman ilmu-ilmu tinggi sakti dan rahasia. Ilmu-ilmu sangat tinggi, dan bahkan melegenda dalam dunia persilatan. Pangcu itu kemudian memutuskan untuk mengajarkan ilmu-ilmu dalam perguruan Gobi Pai. Pertentangan timbul karena ternyata ilmu-ilmu tidak hanya berasal dari ilmu kaum lurus, tapi juga ada ilmu-ilmu kaum sesat. Pihak yang menentang merasa bahwa perguruan Gobi Pai harus terus mempertahankan ilmu asli mereka yang berasal dari leluhur pendiri Gobi Pai. Sedangkan pihak yang setuju merasa bahwa ilmu adalah ilmu, tergantung siapa yang menggunakannya, dan digunakan untuk apa. Lalu Niko Bugoat itu berasal dari golongan mana? Tanya Tan Wat. Dari golongan yang setuju untuk mempelajari seluruh ilmu termasuk di luar Gobi Pai, karena beliau sendiri memang ditunjuk langsung oleh ketua Gobi Pai sebelumnya, jawab Chiosan. Memang dari yang Ticu dengar, pertentangan ini sudah berlangsung sejak Chiambunjin terdahulu. Cuma karena ilmu beliau begitu sakti, tidak ada yang berani melawan. Baru saat beliau meninggal dan menunjuk penggantinya, baru para penentang itu berani melawan. Ah, kacau juga ini. Lalu kau tahu cerita ini dari siapa? Tanya Tan Wat lagi. Ayah dan ibu sering mengobrol, jawab Chiosan. Lalu kau mencuri dengar bukan? Tanya Tan Wat sambil tersenyum. Chiosan hanya tersenyum. Tan Wat menjewer telinganya sambil tersenyum. Anak nakal, lain kali kau tidak boleh begitu. Laki-laki sejati, tidak mencuri barang orang, tidak mencuri istri orang, tidak juga mencuri dengar pembicaraan orang. Anak mendengar Gihu.
Sana tidurlah kau. Besok pagi-pagi kita harus berangkat, tukas Tanoa. Baik Gihu, selamat tidur Gihu. Tanoa mematikan penerangan kamarnya. Besoknya, pagi-pagi sekali mereka sudah siap berangkat. Perbekalan pun sudah disiapkan oleh pelayan. Tanoat memang memesan kepada pelayan penginapan untuk menyiapkan bekal dan membangunkannya pagi-pagi sekali. Malah Tanoat yang bangun duluan sebelum si pelayan. Si pelayan kemudian tergopoh-gopoh membawakan bekal yang dipesan Tanoat, sambil meminta maaf karena dia sendiri terlambat bangun. Tidak apa-apa, tapi lain kali jangan begitu. Nanti kamu dimarahi tamumu, kata Tanoat. Setelah sarapan pagi, mereka berangkat, naik satu kuda. Chiosan duduk di bagian depan. Dulu Tia-Tia, ayah, suka sekali berkuda. Dia punya kuda yang bagus, tapi katanya sudah dijual. Sayang anak tidak sempat belajar berkuda pada Tia-Tia, kata Chiosan. Ayahmu sempat mengajarkan apa saja padamu? Tanya Tanoat. Banyak, yang paling sering ayah mengajarkan huruf-huruf. Anak sudah mengenal banyak sekali huruf. Ayah juga sering menyuruh anak membaca kitab-kitab kuno. Selesai berkata begitu ia melafalkan banyak sekali ujar-ujaran, yang ternyata itu merupakan isi kitab-kitab karya Nabi Konghucu. Wah, hafalanmu malah sepertinya lebih banyak dari Gihu. Hahaha, Tanoat berkata sambil tertawa. Ibu kadang-kadang mengajarkan silat, tapi anak tidak begitu tertarik, tukas Chiosan. Kenapa tidak tertarik? Anak tidak suka memukul orang, jawab Chiosan. Lalu, kalau kau dipukul orang apa kau tidak membalas? Tanoat bertanya. Kalau anak berbuat baik, mana mungkin dipukul orang? Jawab Chiosan santai. Ah kau, Tanoat tidak bisa berkata-kata. Dia cuma bisa melanjutkan, kau ini masih kecil, masih polos, belum tahu dunia seperti apa. Nanti kalau kau sudah besar, baru kau tahu bahwa ilmu silat itu penting sekali. Chiosan cuma mengangguk-angguk. Lalu, apa saja yang sudah diajarkan ibumu? Tanya Tanoat. Cara berdiri, cara menangkis, cara memukul. Lalu, Chiosan terdiam sebentar. Ia lalu melanjutkan. Banyak sekali Gihu. Hanya anak yang bodoh karena tidak begitu memperhatikan. Ah, Dot aku jadi tertarik. Coba kita istirahat sebentar di bawah pohon itu. Lalu kau tunjukkan pada Gihu apa saja yang sudah diajarkan ibumu, tegas Tanoat. Baik Gihu, tukas Chiosan. Setelah mengikat kuda dan meluruskan kaki sejenak, sambil duduk bersandar di bawah pohon, Tanoat memerintahkan Chiosan untuk menunjukkan gerakan-gerakan yang pernah dipelajarinya. Chiosan melakukannya dengan baik, mulai dari besi, atau kuda-kuda, yang disebutnya sebagai cara berdiri, beberapa cara menangkis, dan jurus memukul. Semuanya merupakan ilmu silat Gobi Pai. Wah bagus, tapi kamu melakukannya tidak sungguh-sungguh. Seharusnya begini, Tanoat lalu bersilat. Kesemuanya gerakan yang tadi ditunjukkan Chiosan, tapi lebih tegas, lebih kuat, dan lebih cepat. Kenapa kau diam saja? Tanya Tanoat. Anak cepat sekali capai jika disuruh bersilat, jawab Chiosan. Ah jangan berkilah, ayo cepat lakukan seperti yang kutunjukkan tadi, tegas Tanoat. Chiosan pun melakukan seperti yang diperintahkan, namun tak beberapa lama, dia sudah mulai ngos-ngosan dan pucat. Tanoat segera melihat hal ini dan menyuruhnya berhenti. Ah ternyata betul kau lemah. Sambil berkata begitu ia memegang urat nadi di pergelangan tangan anak itu. Tanoat heran. Organ dalammu banyak yang lemah. Apakah kamu pernah dipukul orang? Tidak, tapi kata ibu, anak lahir sebelum 9 bulan. Sejak kecil anak sudah sakit-sakitan, jawab Chiosan. Ah kasihan sekali kau. Tak terasa Tanoat meneteskan air mata. Ia memeluk anak kecil itu. Sejak lahir kau sudah menderita. Sepanjang umurmu ini sudah sakit-sakitan. Malah kau sekarang yatim piatu. Sejak saat itu, rasa sayang Tanoat terhadap Chiosan lebih bertambah lagi.
Ia bertekad sepenuh jiwa untuk melindungi anak itu, melakukan apapun demi kebahagiaan Chiosan, anak dari saudara angkatnya, anak yang sekarang yatim piatu, anak yang sakit-sakitan, anak yang sungguh patut dikasihani. Beberapa hari kemudian, mereka sudah sampai ke Butongsan. Tan Noat langsung menuju ke makam Tio Samhong. Di sana ia berlutut dan bersujud lama sekali. Di sana ia menumpahkan air mata. Saudara-saudara seperguruannya pun membiarkan saja. Sepertinya memang hal itu sudah sering terjadi saat anak murid Butongpai yang baru mendengar kabar kematian itu setelah 3 bulan itu tiba di kuburan itu. Setelah puas menumpahkan kesedihan dan penghormatannya, Tan Noat baru membersihkan diri dan beristirahat sejenak. Lalu Chiang Bujin berada di biliknya, dan tidak keluar dari pagi sampai sore. Berhubung saat itu masih pagi, Tan Noat menggunakan waktunya itu untuk menemui murid-murid yang lain, bercengkrama dan bertukar cerita, sekaligus memperkenalkan Chiosan sebagai muridnya, dan juga menceritakan asal-usulnya. Semua orang kagum mendengar bahwa anak itu adalah cucu dari Chio Hong Lim, panglima terkenal yang taktik perangnya banyak berhasil mengusir pasukan penjajah Goan. Chiosan sendiri bersikap santun dan merendah. Pada dasarnya dia memang anak yang tidak suka tampil menonjol. Pembawaan yang sebenarnya diturunkan dari kakeknya itu. Ayahnya, Chio Siu Chai, atau sastrawan Chio, juga mewarisi sifat merendah itu. Jika kakeknya lebih suka mengucilkan diri dan menjadi petani di desa, ayah Chiosan ini malah lebih suka mempelajari kitab-kitab kuno, musik, dan sastra. Ia tidak mau menjadi pegawai di ibu kota, padahal dengan gelarnya, ia bisa saja memiliki jabatan yang tinggi, bahkan bekerja di istana kaisar, mengingat jasa-jasa Chio Hong Lim. Tapi Chio Siu Chai malah lebih suka mendekatkan diri dengan keluarga. Akhirnya sifat merendah dan tidak suka menonjolkan diri itu pun mengalir juga ke dalam jiwa Chiosan. Ia paling tidak suka dipuji, paling tidak suka menjilat-jilat, tapi tutur katanya sopan, polos, dan jujur. Itulah kenapa murid-murid Butong yang lain langsung suka padanya, padahal mereka baru beberapa saat kenal dengan dia. Hari itu ternyata ada 3 murid Butong yang pulang ke Butongsan. Selain Tan Noat, ada juga Wan Xiaoji dan Guileng. Keduanya turut membawa murid pula, dan yang mereka lakukan persis sama dengan yang dilakukan Tan Noat ketika pertama kali sampai ke Butongsan, yaitu bersujud di makam Tio Samhong, lalu kemudian bercengkrama dan bertukar cerita. Setelah agak siang, murid-murid angkatan 3 yang baru pulang itu kemudian istirahat, sambil menanti sore untuk bertemu dengan Lau Chiang Bujin, ketua mereka yang baru. Sore pun tiba. Lau Tian Liong keluar dari biliknya. Usianya sudah 70 tahunan, tapi raut mukanya terlihat lebih muda. Benar juga kata orang yang bilang bahwa ilmu-ilmu Butongpai bisa membuat orang jadi awet muda. Chiang Bujin partai Butong ini malah berkeliling melihat keadaan perguruan. Dari murid-muridnya ia mendengar bahwa 3 orang murid angkatan ketiga sudah pulang, dengan membawa murid masing-masing. Ia lalu berkunjung ke kamar-kamar murid itu. Hal ini menunjukkan kerendahan hati sang Chiang Bujin. Padahal sebagai Chiang Bujin, kepala partai besar, ia bisa saja memerintahkan para murid menghadapnya di biliknya sendiri. Pintu kamar Tan Noat diketuk orang, padahal ia tidak mendengar langkah seorang pun yang mendekat. Seperti tersadar, ia lalu berlari cepat membuka pintu. Setelah itu ia berlutut dan berkata, "Ticu, Tan Noat berlaku tidak sopan, tidak mengetahui kedatangan Chiang Bujin. Apakah Chiang Bujin sehat-sehat saja? Ah, jangan terlalu banyak adat. Berdirilah." Sambil berkata begitu ia mengangkat Tan Noat. Begitu tangannya menempel ke tangan Tan Noat, seperti ada getaran tenaga besar yang menghantam Tan Noat. Ia sadar, rupanya sang Chiang Bujin sedang mengujinya. Tan Noat tidak melawan desakan tenaga besar itu. Ia malah menerimanya dengan ilmu Tai Kep Kun, ilmu lembut ciptaan Tio Samhong. Desakan tenaga itu malah punah seperti hilang di telan samudera yang luas. Lau Tianlong tersenyum. Ia berkata, "Bagus, ilmumu meningkat. Tidak percuma kau mengaku angkatan ketiga. Atas petua-petua suhu, Ticu berhasil sampai ke tingkat 6 Tai Kep Kun.
Bagus-bagus, teruslah berlatih. Aku ini hanya berhasil mencapai tingkat 11. Aku sudah memutar otak mencari rahasia tingkat ke-12. Tapi masih saja otak bebalku ini tidak bisa memecahkannya. Mudah-mudahan nanti kau yang bisa memecahkannya, kata Lao Chiang Bunjin pelan. Ketika Tan Loat baru membuka mulut menjawab, Lao Chiang Bunjin sudah memotong dengan pertanyaan, mana muridmu? Aku belum melihatnya. Dia sedang berkenalan dengan murid-murid yang lain. Ticu menyuruhnya memperkenalkan diri ke milik-milik murid angkatan 7 dan 6. Oh baiklah kalau begitu, nanti malam aku akan kesini lagi untuk melihatnya. Ticu akan menyuruhnya ke bilik suhu saja, kata Tan Loat cepat. Memang sudah menjadi kebiasaan di Butongpai untuk memanggil ketua mereka sebagai suhu atau guru, dan membahasakan diri sendiri sebagai ticu atau murid. Tidak usah, biar aku saja yang kesini lagi. Nah kau istirahatlah. Nanti malam kita bercerita ya. Lao Tian Liong pun pergi. Lebih tepatnya menghilang. Ilmu suhu semakin hebat saja. Tan Loat hanya menggeleng-geleng. Aku sampai lupa memberinya selamat atas pengangkatan menjadi Chiang Bunjin. Malamnya, Lao Chiang Bunjin memang benar-benar mengunjungi kamar Tan Loat untuk berbincang-bincang. Chio San sudah menggunakan pakaian terbaiknya yang didapatkan dari pemberian orang-orang desa. Setelah memberi salam dan penghormatan, ia memperkenalkan dirinya. Boan Wei, artinya, saya yang rendah. Ini cara membahasakan diri yang sopan. Jika berbicara dengan orang yang tingkatannya lebih tinggi, bernama Chio San. Ayah Boan Wei bernama Chio Kim, dan ibu Boan Wei bernama Li Swating, katanya. Si Chio, ada hubungan dengan Jenderal Chio Hong Lim? Tanya Lao Chiang Bunjin. Beliau adalah Kongkong, kakek Boan Wei, jawab Chio San. Kau keturunan orang besar rupanya. Bagus-bagus. Nafasmu kenapa berat? Dan wajahmu pucat. Sambil bicara begitu, Lao Chiang Bunjin meraih tangan Chio San dan memeriksa nadinya. Boan Wei dalam kandungan ibu tidak lengkap 9 bulan. Jadi kata ibu, tubuh Boan Wei lemah dan sering sakit-sakitan, kata Chio San perlahan. Tak apa. Lao Chiang Bunjin seperti membatin. Boan Wei sering terkena serangan sesak nafas dan sering lemah. Harap Chiang Bunjin maafkan jika nanti dikira Boan Wei merepotkan Butongpai. Lebih baik Boan Wei tidak. Ucapan Chio San itu dipotong Lao Pangcu. Bicara apa kau ini? Butongpai punya ilmu hebat-hebat. Nanti pasti bisa menolong kesehatanmu jika kau rajin berlatih. Terima kasih Chiang Bunjin, Chio San berkata dengan penuh hormat. Kau sudah memperoleh izin dari kedua orang tuamu bukan? Untuk menjadi anak murid Butongpai, tanya Lao Pangcu. Orang tua Boan Wei baru saja meninggal. Boan Wei lalu dititipkan kepada Tan Hiu, ayah angkatan. Chio San menjawab perlahan. Lao Pangcu merasa pasti sudah terjadi sesuatu. Lalu ia melanjutkan. Kau istirahatlah Chio San. Nanti mudah-mudahan beberapa hari lagi kalau murid-murid baru sudah terkumpul semua, kita adakan upacara penerimaan murid. Untuk sementara, kau nikmati dulu suasana Butongsan, Gunung Butong, ini, dan berkenalan dengan yang lain. Baik Chiang Bunjin, terima kasih, kata Chio San. Tan Loat, ikutlah ke milikku. Ada beberapa hal penting yang ingin kubicarakan. Setelah sampai di bilik, Lao Tan Liong mulai bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Chio San? Keluarganya semua dibantai. Kakeknya, ayah ibunya, seluruh keluarganya dibantai dalam waktu yang hampir berdekatan, jawab Tan Loat. Kau sudah tahu siapa pelakunya? Belum Suhu, akan Ticu selidiki nanti. Ticu masih sungkan bertanya kepada Chio San. Khawatir dia jadi sedih, kata Tan Loat. Ya selidikilah setuntas mungkin. Aku khawatir banyak orang yang dendam terhadap keluarganya. Untunglah kau menemukannya dan cepat membawanya ke sini. Di Butongsan kita bisa menjaganya, kata Lao Tian Liong. Ia melanjutkan, ada hal penting lain yang ingin kubicarakan denganmu. Ticu siap menerima perintah.
Sebelum Tai Suhu, guru besar, Tio Samhong meninggal, beliau sebenarnya berhasil menciptakan sebuah ilmu yang jauh lebih dahsyat dari Tai Kep Kun. Tan Hoat hanya berdecak kagum dalam hati. Lao Chiang Bujin berkata, aku sendiri sudah mencoba kedahsyatan ilmu itu. Ah, kesaktian Tai Suhu memang tak bisa diukur lagi. Ia berhenti sebentar. Sayangnya guru belum menurunkan ilmu itu kepada siapapun. Ah, Tan Hoat tak bisa berkata apa-apa. Tapi beliau sempat memberi aku petunjuk, yang sampai sekarang tidak bisa kupecahkan. Beliau berkata, segala itu hampa. Memiliki ilmu sebenarnya tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu sebenarnya yang paling sakti di antara semua. Bukankah itu ujar-ujaran kuno? Suhu, tanya Tan Hoat. Benar, tapi apa hubungannya dengan ilmu silat ciptaan guru itu? Tapi ada lagi sambungannya. Beliau berkata, segala yang bukan ilmu silat adalah ilmu silat. Tan Hoat diam karena berpikir keras tentang ujar-ujaran guru besarnya itu. Apakah Suhu sempat melihat bagaimana jurus-jurusnya? Aku sebenarnya sempat mencoba ilmu itu. Aku memukul Tai Suhu 1 kali, hanya 1 kali saja. Beliau tidak memasang kuda-kuda, tidak menangkis, juga tidak memukul. Lalu, Tan Hoat bertanya penasaran. Sebelum pukulanku sampai, beliau sudah menyentuh pundakku. Saat itu sepertinya seluruh kekuatan hilang. Beliau lalu berbisik, berlatihlah terus. Hah? Iya, ilmu beliau itu seperti tanpa jurus dan kuda-kuda. Sepertinya beliau hanya berjalan saja menuju aku. Menyambut pukulan itu seperti pukulanku hanya berupa uluran tangan. Tan Hoat hanya menggeleng-geleng. Memang kesaktian Tai Suhunya itu sudah tidak bisa diukur lagi. Padahal Lao Tianlong sudah memiliki ilmu kelas tinggi yang menempatkannya di puncak nama-nama dunia Kangou. Bahkan setara dengan pemimpin Xiao Limpai, Partai Shaolin. Sekarang, nama Lao Tianlong mungkin sekarang termasuk 3 besar orang yang paling tinggi ilmunya di dunia Kangou. Bisa dibayangkan betapa tingginya ilmu Tio Samhong yang mampu mengalahkan Lo Pangcu dalam 1 pukulan saja. Pikir-pikirkanlah ucapan Tai Suhu yang tadi kuceritakan padamu. Otakmu cerdas, dan pikiranmu tajam. Ticu sudah hafal dan akan Ticu pikirkan terus Suhu, kata Tan Hoat. Baiklah, jangan kau ceritakan ini kepada murid lain. Aku menceritakan ini hanya kepadamu saja, kata Lo Pangcu. Kenapa Suhu? Sungguh berat mengatakannya. Aku tak tahu harus memulainya dari mana. Lalu Lao Tian Liuang melanjutkan. Sebelum Tai Suhu meninggal, beliau bercerita bahwa di dunia Kangou ini, ada sebuah kitab rahasia ilmu silat yang sampai sekarang belum ditemukan orang. Kitab itu adalah kitab tulisan Tatmo. Kita tahu bahwa Tatmo sendiri adalah pencipta ilmu silat. Seluruh jurus dan aliran ilmu silat yang ada sekarang bersumber dari kitab itu. Kitab itu tersembunyi di suatu tempat rahasia. Tai Suhu Tio Samhong memerintahkan aku untuk menugaskan salah satu murid Butompai untuk menyelidiki keberadaan kitab itu. Bukan karena Tai Suhu ingin kita menguasai isi kitab itu, tetapi untuk menjaganya dari tangan-tangan sesat. Bisa kau bayangkan betapa hebohnya jika kitab itu nanti jadi rebutan semua aliran. Lao Tianlong melanjutkan. Semua pelajaran ilmu pernafasan, ilmu silat, dan ilmu-ilmu lainnya bersumber dari kitab itu. Dulu 100 tahun lebih, sempat ada kitab serupa yang jadi rebutan pendekar-pendekar Kangou. Tapi kitab rebutan itu hanya berupa ringkasan dari kitab tulisan Tatmo itu. Bisa kau bayangkan, kitab ringkasan saja sudah bisa menghasilkan ilmu-ilmu dahsyat yang tiada tanding, apalagi kitab aslinya. Tai Suhu berkata bahwa ilmu Tai Suhu sendiri sebenarnya belum menyamai isi kitab Tatmo itu. Tapi pemahaman beliau sebenarnya sudah bisa menjangkau isi kitab itu. Sayang sebelum beliau sempat memberi aku petunjuk-petunjuk, beliau sudah keburu meninggal. Hanya ujaran-ujaran yang tadi aku sampaikan padamu itu yang sempat disampaikan guru kepadaku. Jadi sekarang, aku harus merepotkanmu untuk menyelidiki keberadaan kitab ini. Lakukan secara rahasia.
Jangan sampai menimbulkan kehebohan di dunia Kamou. Menurut Tai Suhu, keberadaan kitab itu mungkin hanya diketahui tidak lebih dari 3 orang. Ticu siap berangkat saat ini juga. Jika itu perintah Suhu, tegas Tan Hoan. Jangan, beberapa hari lagi saja. Nanti bisa menimbulkan kecurigaan jika kau langsung berangkat. Padahal baru saja sampai di Butongsan. Istirahatlah dulu. Pergunakan waktumu untuk memberi petunjuk-petunjuk dasar ilmu Butongpai pada muridmu. Walaupun ia belum resmi diangkat menjadi murid Butongpai, secara tidak langsung ia berhak belajar dasar ilmu Butongpai karena ia sudah menjadi anak angkatmu. Ticu siap laksanakan perintah. Nah, pergilah. Setelah mengucap salam dan mengaturkan hormat, Tan Hoat meninggalkan kamar Laut Tianlong. Hatinya tidak enak mendengar adanya kabar kitab Tatmo itu. Dunia Kamou pasti akan heboh tidak lama lagi. Sekitar 10 hari kemudian, seluruh murid angkatan ketiga sudah kembali dan membawa muridnya masing-masing. 2 hari setelah itu diadakan upacara penerimaan murid. Upacara ini merupakan salah satu acara besar di Butongpai. Oleh karena itu harus diikuti oleh seluruh murid Butongpai, kecuali yang mendapat tugas lain seperti berjaga, ronda, atau mengurus pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mengurusi air, bersih-bersih, atau mengurus ternak. Balai yang digunakan untuk upacara ini adalah balai utama. Ukurannya besar, dan sanggup menampung seluruh murid Butongpai. Bahkan masih sanggup lagi menampung beberapa ratus orang lagi. Banyak sekali kejadian di ruangan ini sejak dahulu. Seperti kekacauan acara peringatan ulang tahun Tiao Samhong ke-100. Saat itu Butongpai kedatangan banyak tamu yang ingin memberi selamat. Namun maksud sebenarnya untuk memperebutkan benda-benda perebutan dunia Kamou. Ada juga penyerbuan yang dilakukan seorang putri Goan beserta anak buahnya. Penyerbuan ini berhasil digagalkan murid kesayangan Tiao Samhong dulu itu. Malah akhirnya, murid kesayangan itu jatuh hati dan menikah dengan sang putri Goan. Lalu menghilang dan menyepi entah kemana. Banyak lagi cerita-cerita mengharukan yang terjadi di balai utama ini. Maka memang ada suasana haru yang timbul di hati para murid jika memasuki ruangan ini. Apalagi bayangan Tai Suhu mereka masih membekas di ingatan mereka kala memimpin upacara-upacara. Ada suasana syahdu dan sendu yang mengiringi suasana sakral jika memasuki ruangan ini. Murid-murid sudah berbaris rapi, para Tianglo, penasehat dari San Chiang Bunjin sudah hadir dan berada di posisi samping dari mimbar Pangcu. Tapi Pangcu sendiri belum datang. Beberapa murid membaca ujar-ujaran dari kitab kuno dan juga ujar-ujaran Tiao Samhong. Chiang Bunjin memasuki balai utama. Terdengar teriakan dari sudut ruangan. Semua orang lalu berlutut. Ini adalah Chiang Bunjin pertama sejak kepergian Tiao Samhong. Wibawanya tidak seperti Tiao Samhong. Wibawa siapapun tidak akan mungkin seperti Tiao Samhong. Tapi Lao Chiang Bunjin memiliki wibawa sebagai seorang Chiang Bunjin. Itu saja sudah cukup. Murid-murid Butongpai, kini kita berkumpul untuk melakukan upacara penerimaan murid baru. Murid baru ini adalah murid-murid pilihan, yang cara pencariannya agak sedikit berbeda dari cara-cara dahulu. Seperti kita semua tahu, Butong harus menambah banyak murid berbakat. Kepergian Tai Suhu membuat kita harus rajin berbenah. Tidak ada satupun murid yang bisa lulus ujian naik ke tingkat 4. Sehingga kami memutuskan untuk mencari banyak murid berbakat melalui cara yang sedikit berbeda, agar Butong tidak kekurangan murid-murid hebat nantinya. Bagi kalian yang sudah menjadi murid Butong, berlatihlah lebih giat untuk bisa mengharumkan nama perguruan Butong. Yang terpenting, kalian harus bisa mengharumkan nama bangsa ini ke semua penjuru bumi. Saat ini, Butong kedatangan 15 murid baru. Mereka telah melewati syarat-syarat yang ditetapkan. Mereka berasal dari keluarga dan keturunan yang jelas, memiliki bakat, dan tubuh, dan tulang yang cocok untuk belajar ilmu silat. Kecuali Chiosan, yang memiliki masalah kesehatan. Ia diterima karena walaupun sering sakit, dan mempunyai tubuh yang lemah, ia memiliki susunan tulang yang bagus untuk belajar silat.
Ia juga memiliki ketertarikan untuk belajar kitab-kitab kuno dan kitab nabi-nabi. Kita sedang kekurangan murid-murid yang mempelajari ilmu surat, karena selama ini kita terlalu memusatkan perhatian untuk mempelajari ilmu silat. Ini mungkin disebabkan pergolakan perang pengusiran penjajah dulu. Sekarang kita harus menata lagi perguruan ini, karena kita sudah ditinggal oleh Tai Suhu. Aku harap seluruh murid Bu Tongpai mendukung rencana-rencana ini, dan melakukan yang terbaik untuk mendukungnya. Murid siap menaati perintah. Jawaban ratusan murid Bu Tongpai menggema di dalam balai utama. Aku memanggil ke-15 calon murid Bu Tongpai. Lau Tianlong lalu menyebutkan nama-nama itu. Ke-15 nama murid itu, termasuk Chiosan, lalu maju ke depan. Mereka semua memang sudah diajarkan tata cara upacara penerimaan murid ini sebelumnya. Ucapkanlah sumpah setia Butong ini. Tirukan kata-kataku. Perintah Sang Chiang Bunjin. Terdengar Lau Tianlong mengucapkan sumpah yang ditirukan oleh ke-15 murid baru itu. Isi ucapan sumpah itu tidak begitu panjang. Intinya semua murid Butong menyatakan tunduk dan patuh kepada semua aturan yang ada di Butong Pai.